Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak bisa berjumpa lagi dengan anak-anak pada pagi menjelang siang ini. Hari ini kita akan belajar mengenai frekuensi pernapasan pada manusia. Sebelumnya Bapak akan menanyakan terlebih dahulu, apa itu frekuensi pernapasan pada manusia? Apa ada yang tahu? Kalau tidak, maka Bapak akan menjelaskannya. Frekuensi pernapasan pada manusia ialah jumlah napas yang dihirup dan dihembuskan seseorang dalam waktu 60 detik. Frekuensi napas yang lebih dari normal bisa menunjukkan beberapa gangguan kesehatan seperti demam, dehidrasi, atau asma. Contohnya, ada seseorang yang melakukan aktivitas olahraga seperti berlari dan bermain bola, maka orang tersebut akan memiliki frekuensi yang lebih tinggi, sehingga akan terjadi dehidrasi pada orang tersebut. Nah, jika frekuensinya lebih rendah dari normal, maka beberapa hal yang bisa menyebabkannya antara lain mengkonsumsi alkohol berlebihan dan obat-obatan terlarang hingga menyebabkan cedera pada otak atau stroke. Nah, apabila kita mengkonsumsi obat-obatan terlarang secara berlebihan, misalnya narkoba contohnya, maka akan mengalami kerusakan pada sistem kerja yang ada pada tubuh kita. Contohnya salah satunya pernapasan. Yang selanjutnya, frekuensi normal pada pernapasan orang dewasa. Frekuensi napas normal pada orang dewasa berkisar antara 12 sampai 16 kali per menit. Namun, bernapas lebih banyak dari 16 kali tidak selalu berarti menandakan gangguan kesehatan. Batas seseorang mengalami gangguan tertentu biasanya adalah jika frekuensi napasnya di atas 20 kali per menit. Apabila orang dewasa mengalami frekuensi pernapasan yang lebih dari 16 kali namun tidak lebih dari 20 kali, maka kita tidak bisa memvonisnya mengalami gangguan pernapasan. Namun apabila ada orang dewasa yang memiliki frekuensi pernapasan yang lebih dari 20 kali, maka kita dapat mengatakan orang itu sudah mengalami gangguan pernapasan. Yang selanjutnya, frekuensi pernapasan pada anak-anak. Yang pertama, bayi berusia 1 tahun memiliki frekuensi 30 sampai 60 kali per menit. Yang kedua, yang berusia 1 sampai 3 tahun memiliki frekuensi pernapasan 24 sampai 40 kali per menit. Yang ketiga, usia 3 sampai 6 tahun memiliki frekuensi 22 sampai 34 kali per menit. Maka dapat kita simpulkan bahwa semakin bertambahnya umur seorang anak, maka frekuensi yang dihasilkan akan lebih sedikit. Yang selanjutnya, penyebab frekuensi pernapasan kurang dari normal. Yang pertama, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Alkohol merupakan zat yang bisa berperan sebagai depresan pada sistem saraf pusat. Semakin banyak alkohol yang dikonsumsi, maka efek depresan ini akan semakin meningkatkan dan membuat kerja dari sistem saraf pusat terganggu sehingga mempengaruhi frekuensi pernapasan normal yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Yang selanjutnya, mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang seperti
narkoba misalnya dapat mempengaruhi frekuensi pernapasan yang dimiliki oleh seseorang, juga bisa mempengaruhi kerja sistem syaraf pusat dan merusak berbagai fungsi penting di dalam tubuh termasuk pernapasan. Yang ketiga, cedera otak. Cedera pada otak bisa terjadi di bagian otak yang berperan mengatur pernapasan di tubuh dan menyebabkan frekuensi pernapasan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Apabila seseorang mengalami contohnya kecelakaan dan mengalami benturan pada otak yang mengatur pernapasan, maka benturan tersebut akan otak pada bagian otak yang mengatur pernapasan tersebut akan mempengaruhi pernapasan yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan yang terakhir, Bapak akan menjelaskan tentang kelainan sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, terjadi flu. Flu disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Virus penyebab gangguan respirasi ini dapat menyebar melalui udara, benda yang terkontaminasi, dan maupun kontak fisik langsung dengan penderita flu tersebut. Yang kedua, faringitis. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring. Keluhan ini disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Faringitis dapat ditangani berdasarkan penyebabnya. Misalnya faringitis yang disebabkan oleh bakteri dapat diobati menggunakan antibiotik. Yang ketiga, asma. Asma merupakan gangguan respirasi yang ditandai dengan peradangan pada saluran pernapasan. Keluhan ini membuat saluran napas mengalami penyempitan. Penyebabnya bisa karena alergi, terpapar asap, polusi udara, hingga udara dingin. Gejala khas yang umumnya dialami penderita asma adalah nyeri, sesak napas, dan batuk. Mungkin segitu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.